Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rasulullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi kiram wa li jami' ikhwani la musannif sahabati wa tabi'in ila ruhi baina madinah wa jadina sanu alimina musannif hadal kitab sawalillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keikhlasannya ya. Kita doakan jamaah kita sudah 1 minggu nggak ke masjid Pak Yono, ternyata sakit. Kita doakan semoga segera berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitabit Tirmidzi. Kami riwayatkan dalam kitabnya At-Tirmidzi wa Ibnu Sunni dan Ibnu Sunni an Sidad bin Aus radhiyallahu an qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim ya'wi ila firashihi, yang menuju ke tempat tidurnya, fayaqra'u, maka ia membaca suratan, 1 surat, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah ta'ala, maksudnya Al-Quran, hina ya'khudhu majja'ahu, ketika dia berbaring di tempat tidurnya, illa, kecuali wakkalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menugaskan bihi, kepadanya, malakan seorang malaikat, la yada' syai'an yakrabuhu yu'dihi, la yada' syai'an, dan la yada' syai'an, tidak sesuatu pun yang dapat menolak, yakrabuhu, yang mendekatinya, yu'dihi, untuk mengganggunya. Di pengertiannya, tidak ada satupun
yang dapat mengganggunya, hatta yauba sehingga dia terbangun, matahaba kapan saja ia bangun. Isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, wa makna haba intabi wa qoma, dibangun tidur. Jadi jamaah, hadis ini menerangkan kalau kita mau tidur membaca salah satu surat apa saja nggak disebutkan, kemudian kita tidur, maka selama semalam kita dijaga oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah supaya tidak diganggu oleh sesuatu pun, sehingga bangun kapan saja bangunnya, bisa bangun jam 1, jadi selama tidur itu dijaga oleh malaikat. Bisa bangun jam 2, jam 3. Di selama tidur Allah menugaskan malaikatnya untuk menjaga kita ketika kita mau tidur baca salah satu surat. Kemarin keterangan diantaranya kalau yang punya waktu dan bisa, surat Bani Israel, surat Az-Zumar, surat Al-Hasr. Kalau nggak bisa, yang amalkan yang pendek-pendek, yang keterangan kemarin, Al-Mu'awwidzat atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan juga salah satu dari surat Al-Quran kita baca. Dalam keterangan hadis ini, ketika kita tidur, maka kita dijaga oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah agar supaya tidak ada satupun yang mengganggu kita ketika tidur sampai dengan bangun, kapan saja bangunnya. Jadi kita ini punya mungkin jadwal tersendiri untuk tidur itu, ya. Ada yang tidur mungkin mulai jam 9, jam 1 sudah bangun. Ada yang jam 10, jam 1 bangun. Jam 10, jam 2 bangun. Terus setengah 3, jam 3, ya. Ada jamaah kita yang istiqomah di sini itu setiap jam 2 lebih sedikit, setengah 3 sudah berada di sini. Dia sudah punya jadwal malamnya untuk tidur berapa jam. Setelah itu bangun untuk taqarrub kepada Allah, munajat kepada Allah dengan amalan-amalan malam hari, qiyamul lail, salat dan zikir mungkin atau wirid atau baca Quran. Monggo mana yang bisa dilaksanakan, diamalkan, kita usahakan untuk bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Sunni an Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan, sesungguhnya seseorang, bahwasanya seorang, idza awa ila firasihi, ketika dia menuju ke tempat tidurnya, ibtadaruhu malakun wa syaitanun. Ibtadaruhu berebut, bersaing, hu pada orang itu, malakun malaikat, wasyaiton dan syaitan. Jadi kalau orang itu tidur, maka malaikat dan syaitan itu berebut, bersaing. Wa qala al malaku, malaikat
berkata, Allahumma ihtim bi khairin, ya Allah ihtim bi khairin, akhiri hayatnya dengan kebaikan. Faqala syaitanu, setan berkata, ihtim bi syarrin, ya, akhiri hidup orang ini dengan kejahatan, dengan keburukan, dengan kejelekan, bi syarrin. Fa in dzakarallaha ta'ala, maka jika ia menyebut nama Allah Ta'ala atau zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala, summa nama, kemudian tidur, batal malaku yakla'uhu, maka semalam itu, bata yabitu itu kan bermalam, mabit ya, di Mina, bermalam di Mina. Semalam al malaku, malaikat itu yakla'uhu, menjaganya. Kalau kita mau tidur, kemudian di situ malaikat dan setan itu berebut, ya, berebut. Malaikat berkata, ya, akhiri orang ini dengan kebaikan, ihtim bi khair. Tapi setan sebaliknya, ihtim bi syarr, akhiri hidup orang ini dengan kejahatan. Kalau kita mau tidur tetapi baca ya kalimat thayyibah atau bacaan-bacaan mau tidur yang sudah ya dijelaskan kemarin, ya, termasuk baca salah satu surat dari Al-Quran, maka semalam itu dijaga oleh malaikat. Ya, jangan sampai tidak membacanya, ya, tidak zikir kepada Allah. Ya, walaupun hanya bismika Allahumma ahya wa amut, itu kan sudah zikrullah, ya, sudah ingat kepada Allah. Ya, minimal itu, minimal ya bismillah atau bismika Allahumma ahya wa amut. Memang keterangan kemarin-kemarin dan ada dalam Al-Quran itu kan, jadi orang tidur itu ya, rohnya diambil, kalau dikembalikan hidup lagi, tapi kalau tidak kembali berarti wafat atau mati, ya. Nah, insya Allah dengan akhir hidup kita zikrullah sebelum tidur, nah ketika andaikan roh itu tidak dikembalikan oleh Allah, ya insya Allah husnul khotimah, akhir hayat yang baik, karena sebelum tidur itu zikir, ingat kepada Allah. Nah kalau tidak baca ya Allah alam, tapi kan di sini tadi disebutkan setan menginginkan orang itu mati dalam keadaan apa? Kejahatan, ya. Ya, mungkin masih ada baru berbuat dosa, maksiat, terus tidur. Ya, contoh gampangannya orang zina ya di hotel terus tidur. Ya. Nah ini jelas ya itu temannya setan tadi, ihtim bisyarrin, jadi doanya setan yang ya, jadi kan tidur terus kok mati. Nah, jadi berarti yang menang setan ya, malaikatnya kalah. Nah, kembali kemarin Yai Abdus Salam Nawawi menyampaikan ya, kalau berbuat dosa kecuali dosa syirik, itu kalau syirik harus bertobat, benar-benar ya meninggalkan perbuatan syirik, kembali memurnikan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau selain syirik
Nah, zina ini termasuk dosa besar. Ya harus benar-benar istighfarnya, mohon ampunnya ya. Yang beneran ya, yang beneran. Dan tidak boleh napa istilahnya dicoba-coba. Kalau melakukan dosa setelah itu saya minta ampun kepada Allah. Kita nggak tahu ya apakah setelah berbuat dosa itu masih panjang umur atau sebaliknya. Makanya kita harus melihara diri, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik ya, dari maksiat ya, maksiat bentuk apapun, supaya benar-benar hidup kita akhir hayatnya bi khairin, yaitu dengan melakukan kebaikan. Wa ra'ayna fihi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya beliau kana adalah Rasulullah, yaqulu, mengucapkan idza taja'an lin naum, ya ketika berbaring untuk tidur, Allahumma, ya Allah, bismika, dengan menyebut namamu, Rabbi, Tuhanku, dengan menyebut namamu Tuhanku, jadi ya Allah, dengan menyebut namamu Tuhanku, wada'tu, aku letakkan, jambi, lambungku, faghfirli dzambi, faghfirli, maka ampunilah aku dzambi, dosaku. Di antara doa ketika mau tidur ya Rasulullah mengajarkan pada kita selain bismika Allahumma ahya wa amut, di sini Allahumma bismika Rabbi wada'tu jambi faghfirli dzambi. Nah, kalau dibaca selain yang kemarin kan ada juga disuruh baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ditambah ini lebih baik lagi gitu ya. Wa rawayna fihi an Abi Umamah radhiyallahu an qala, dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau bersabda, man awa ila firasihi tahiran, man awa ila firasihi, siapa yang menuju ke tempat tidurnya tahiran, dalam keadaan bersuci. Di hadis sebelumnya kita disuruh wudu. Jadi siapa yang menuju tempat tidurnya dalam keadaan suci, wa dzakarallahu azza wa jalla, dan ia zikir atau mengingat Allah azza wa jalla, hatta yudrikahun nu'asu, sehingga ia benar-benar ngantuk, tertidur. Jadi ketika di atas tempat tidur ya, sebelum ke tempat tidur berwudu, terus zikir ya, doa-doa untuk menjelang tidur, untuk mau tidur, dibaca semuanya sampai tertidur ya. Maka orang semacam ini lam yataqallab sa'atan minal lail, dia tidak bergeser sesaat pun dari malam itu, dalam arti tetap dalam keadaan tidur. Yas'allahu azza wa jalla fiha khairan, dia mohon kepada Allah azza wa jalla pada malam itu khairan, kebaikan, min khairid dunya wal akhirati, dari kebaikan dunia wal akhirah, illa
a'tahu iyah, illa kecuali a'tahu Allah memberinya iyahu kepadanya. Jadi ketika mau tidur zikrullah, ya, dalam keadaan suci tadi, terus zikrullah, doa-doa apa saja yang dibaca, kemudian terlelap tidur, ya, maka selama itu dia meminta kebaikan-kebaikan, ya, diantaranya kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, kalau yang barusan tadi di samping, ya, menyebut nama Allah, minta ampun kepada Allah, ya, maka di situ menurut keterangan hadis ini illa tahu iya, doanya diterima, ya, doanya diterima oleh Allah. Yang kemarin-kemarin, oh, di bawah ini ada doa-doa juga, ya. Di antaranya yang nanti kita baca. Di doa sebelum kita tertidur tadi itu untuk kebaikan dunia akhirat, ya, dikabulkan oleh Allah. Wa ra'ayna fi Aisyah radhiyallahu anha qalat, kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni dari Aisyah, ibunda kita Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyihi, apabila beliau, ya, berbaring menuju ke tempat tidurnya, qala, beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, amti'ni bisam'i wa basari, senangkanlah aku, gembirakanlah aku, bisam'i dengan pendengaranku, wa basari dan penglihatanku, waj'alhu mal alwarisa minni, jadikanlah keduanya sebagai waris dariku, wangsurni, dan tolonglah aku, ala aduwi, atas musuhku, tolonglah aku dari musuhku, wa arini minhu sa'ri, dan wa arini, perlihatkanlah kepadaku, minhu, dari musuhku, dari adui itu, sa'ri, tipu muslihatnya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, ini sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ghalabatid daini, dari hutang yang tidak terbayar, wa minal ju'i, dan dari lapar, fa innahu, sesungguhnya alju, ya, yaitu lapar itu, bi'sal doji, seburuk-buruk tempat atau teman tidur, adoji, ya, teman tidur. Jadi doa diantara yang diajarkan Rasulullah di sini, Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhu mal warisa minni wangsurni ala tuwi wa arini minhu sa'ri. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa minal ju'i fa innahu bi'sad doji. Minta kepada Allah diantaranya, ya, dilindungi dari hutang yang tak terbayar. Jadi insya Allah hutangnya, ya, bisa lunas, itu, ya, terbayar, ya. Terus Bu Parti sudah ada napa istilahnya, sono jaga nih setiap bulan, ya, mencicil itu sudah ada, ya. Kemudian yang kedua,
berlindung dari Allah dari lapar. Sebab orang lapar itu nggak bisa tidur. Ya. Orang lapar nggak bisa tidur. Tapi kita yang sudah usia lanjut ini sebaiknya ya kalau sudah isya ya dibatasi sampai jam 8 nggak makan ya. Jadi kalau memang merasa agak lapar ya sebelum jam 8 lebih baik makan dulu. Jangan makan setelah jam 8 atau jam 9 ya, itu nanti jadi masalah kesehatan ya. Dan gampang gemuk. Jadi saya pernah melakukan itu ya. Jadi kalau malam ada lontong balap ya beli, besok ada tahu tek beli, setiap malam jam 9 lebih jam 10 makan, itu akhirnya ya gemuk ya, celahnya akhirnya sesek ya, tidak cukup perutnya itu. Makanya untuk supaya stabil ya harus tidak makan setelah jam 9 jadi, supaya tetap ideal ya. Kalau lapar, kalau lapar itu memang nggak bisa tidur, sulit tidur ya, orang lapar itu sulit tidur ya. Makanya nggak enak jadi orang miskin itu nggak enak ya. Nah, kita yang merasa diberi kenikmatan kelebihan oleh Allah harus ya, merhatikan orang-orang yang kekurangan ya. Qolal ulama mana ij'alhuma alwarisa minni ay abqahuma. Di pendapatnya para ulama maknanya jadikanlah pendengaranku dan penglihatanku itu sebagai waris ya dariku, maksudnya abqahuma, kekal. Jadi kenikmatan pendengaran dan penglihatan itu supaya abqahuma, kekal dua-duanya. Sahihaini sehat. Yang ngapunten, jadi orang itu semakin tua pendengarannya berkurang. Dialami Aba Yahya. Kemarin ke THT karena kontrol telinga. Nah, ini kan menurut Rasul kita disuruh berdoa itu diantaranya supaya penglihatan kita, mata kita, dan pendengaran telinga kita itu sehat. Sahihaini ya. Salimaini, selamat, aman keduanya. Ila an amuta, sampai dengan aku wafat, kata Rasulullah. Di pendengaran dan penglihatan Rasulullah itu sampai wafat ya sehat ya. Bisa mendengar dengan baik, bisa melihat dengan baik. Kita ini sudah dikurangi ya sebagian penglihatan, sehingga penglihatannya disambung dengan kacamata ya. Jadi memang kalau tidak pakai kacamata itu agak gini nih, tulisannya kecil terus nggak jelas. Tapi dengan kacamata tulisannya besar dan jelas, terang gitu. Jadi ini memang usia ya, jadi sudah usia ya. Di medsos itu ada orang yang usianya 90-an gitu nggak salah, seorang wanita. Jadi kalau baca tidak pakai kacamata, ketika ditanya ya, beliaunya itu setiap hari baca Al-Quran. Jadi dibaca Al-Quran ya, itu bisa
menerangkan mata. Ya, jadi matanya sehat terus. Suruh baca Al-Quran. Yang diterangkan wakil al-murad, yang dimaksud, dikatakan dengan yang dimaksud baqa'uma wa quwwatihima indal kibar, ya, yaitu tetapnya pendengaran dan penglihatan itu, kuatnya keduanya itu indal kibar, ketika tua, ya, sudah ketika usia lansia. Wadok fil adok, dan anggota-anggota ini sudah lemah. Jadi supaya penglihatan dan penglihatan itu, ya, Rasulullah berdoa semacam itu diberikan kesenangan, kenikmatan pendengaran dan penglihatan, ya, tetap terus sehat, ya, aman, selamat ketika usia sudah lansia, sudah tua. Tapi ada pendapat yang lain, wakil al-murad bisam, yang dimaksud dengan pendengaran yaitu wa ma yasma'u wal amalu bih, menjaga apa yang didengar dan dikerjakannya. Jadi kebaikan yang didengar, ya, itu dijaga, dipelihara dan diamalkannya. Wabil basar altibar bima yara, itu iktibar dengan apa yang telah dilihatnya. Pendapat yang lain, wajal wal waris minni faradalha ila al-imta fawahadahu. Jadi memang semata-mata hanya untuk pengertiannya adalah al-imta, yaitu senang, nikmat, menyenangkan. Di penglihatan dan pendengarannya itu menyenangkan. Warayna fi Aisyata radhiyallahu anha aidan, kami riwayatkan juga dari ibunda Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha aidan juga, qalat, berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu sohbatihi yanamu hatta faraqat dunya hatta ta'awadu minal jubn wal kasl wasamati wal bukhl wasu'il kibar wasu'il maldori fil ahli wal mali wa adabil qabr wa minasyaitani wasyirki. Jadi Rasulullah itu, maka Rasulullah SAW, selama Rasulullah SAW mundur ketika pagi hari sampai dengan pagi hari, maksudnya Rasulullah ketika tidur sampai pagi, ya, diana muhatta faraqat dunya, beliau tidur sehingga meninggalkan dunia sampai dengan wafat. Itu hatta yata'awadu, sehingga beliau itu selalu berlindung, berdoa, ya, dengan berlindung kepada Allah minal jubni, dari pesimis hidup, pesimis al-jubn. Wal kasli, kasal itu males. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wal kasal, kan itu kan kalimat yang dulu, ya. Jadi minta kepada Allah, boleh dibaca sebelum tidur, ya, dibaca doa itu, berlindung kepada Allah dari pesimis hidup dan malas, ya,
wasamati wal bukhl. Wasama itu dari bosan, hidup bosan. Orang itu kan ada yang hidup bosan akhirnya bunuh diri. Bosan dengan keadaan yang dialami, mungkin karena sakit, utangnya gak esok nyaur-nyaur ya. Nah, atau bosan yang lainnya sehingga ya, memutuskan untuk mati terus bunuh diri. Nah, ini tidak boleh dalam agama. Kita berlindung dari Allah dari sifat bosan ya. Bosan nang masjid, nah naudzubillah min dzalik ya. Mosok bendino kok nang masjid ya. Itu ada orang semacam itu ya. Mudah-mudahan kita tidak dilindungi dari Allah dari sifat bosan kebaikan, untuk selalu tetap berbuat baik ya. Sebab ada hadis yang menyatakan bahwa seorang mukmin itu tidak merasa bosan untuk berbuat kebaikan yang didengarkannya, sehingga yang menghentikan untuk tidak berbuat itu adalah apa? Liang kubur, dalam arti kematian ya. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh bosan untuk berbuat baik ya. Jamaah subuh, wiritan, ngaji ya, dengarkan kajian agama ya, ini tidak boleh bosan ya. Selama kita diberikan kemampuan oleh Allah ya, bisa melakukan, ya harus tetap istiqomah untuk melakukannya. Berikutnya wasu'il kibar, dan buruknya masa tua ya. Jahatnya di usia tua, buruknya ketika tua. Wasu'ul mandor, buruknya pemandangan, penglihatan. Fil ahli wal mali, dalam keluarga dan harta kekayaan. Wa adzabil qabr, dan siksa kubur. Wa minas syaitani, dan dari setan. Wasyirkihi, dan tipu dayanya. Ini diantara doa ketika mau tidur. Rasulullah itu yatawadu minal jubn wal kasal wasamati wal bukhl wasu'il kibar wasu'il mandari fil ahli wal mal wa adabil qabr wa minas syaitani wasyirkihi. Waraina fi Aisyah aidan, ya juga dari Bunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat, bahwasanya beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kanat adalah beliau idza aradatin nauma, ketika mau tidur, takulu ya, beliau mengucapkan. Jadi ini Sayyidatina Aisyah yang mengucapkan, yang berdoa, Allahumma inni as'aluka ru'ya sholihatan. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sungguhnya aku mohon kepadamu, ru'ya, mimpi, sholihatan, yang baik, shodiqotan, yang benar, ghairu kadibatin, yang bukan dusta. Jadi minta kepada Allah lek mimpi, kalau mimpi sing apik, yang baik ya, yang benar itu mimpinya itu ya, dialami dan tidak dusta, ghairu kadibah, nafiatan, yang bermanfaat, ghairu darratin, ghairu darrah, tidak menyusahkan, tidak berbahaya. Mimpi yang baik ya, yang benar, bukan yang bohong, yang bermanfaat dan tidak berbahaya, tidak menyusahkan, ghairu darrah. Wa kanat, dan adalah beliau Sayyidatina Aisyah, idza qalat, apabila berdoa hadza ini, qad arafu annaha ghairu mutakallimatin bi syai'in ya. Jadi para sahabat pada saat itu ya, melihat Sayyidatina Aisyah, annaha, bahwasanya beliau ghairu mutakallimin,
mutakallimatin bi syai'in hatta tusbiha au tastai qidha minal lail. Jadi beliau mengucapkan itu ya, terus tidak diselingi sela-sela berdoa, nggak ngomong yang lain. Dia terus tidur ya, sampai dengan pagi atau ya menjelang subuh. Ya masa istri Rasulullah bangun jam 5 kan ya enggak ya pagi hati ya, bangun ya sebelum subuh ya, di akhir malam, au tasqidha minal lail, atau bangun dari sebagian malam itu ya. Jadi ini diucapkan, dibaca doa ini oleh ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an ya. Setelah doa ya sudah tidur, gak ngomong yang lain ya. Dia tidak ngomong yang lain sampai dengan beliau bangun. Warawal al-Imam al-Hafidh Abu Bakar bin Abi Dawud bisnadih, dengan sanadnya an Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala, berkata, ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu qabla ayyaqral ayati as-salas sil awakhir ayaqra al-ayat salas al-awakhirah min suratil Baqarah. Jadi kata Abu Bakar bin Abu Dawud, hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku melihat salah seorang ya, selama ia tidur, orang itu mengucapkan atau membaca 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi kalau yang kemarin itu 2 terakhir dari surat Al-Baqarah, ini 3, berarti mulai lillahi ma fis samawati ila akhir ya. Isnaduhu sahih ala syartil Bukhari, di sanadnya sahih ya. Jadi boleh ditambah 3 ayat, berarti kalau menurut hadis ini 3 ayat mulai lillahi ma fis samawati ya. Jadi tidak, yang kemarin hanya 2 ayat, dimulai apa? Amanah ya. Warawa aidan an aliyin ma arahadan yakru dakhla fil Islam yanamu hatta yaqra ayatul kursi. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an juga. Jadi orang itu yang berakal dan masuk Islam dan beragama Islam, dakhala fil Islam, kalau mau tidur disuruh untuk membaca ayat kursi. Jadi, tidaklah aku melihat seseorang yang berakal telah masuk Islam ia tidur hatta sehingga yaqra ayat al-kursi, ia membaca ayat kursi. Wa an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai qala, ya berkata Ibrahim an-Nakhai, kan yu'allimunahum ya, kanu adalah mereka para sahabat atau para as-salaf, orang-orang terdahulu itu, yu'allimunahum mengajarkan ya kepada mereka, idza awa ila firasihim, ketika menuju ke tempat tidur, ayyaqra'ul muawwidzatain, agar membaca ya surat al-muawwidzatain, yaitu al-falaq dan an-nas kalau muawwidzatain. Kalau al-muawwidzat itu mulai al-ikhlas ya. Kalau al-muawwidzataini hanya 2 surat,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fi riwayatin dari riwayat yang lain kan yastakhibuna ayyaqra'uha ulai suwar min kulatin salah samarrat. Qul wallahu ahad wal muawwidzatain isnadu sahih ala syarti Muslim. Jadi di riwayat yang lain ya, mereka itu senang atau gemar untuk membaca surat-surat setiap malam, dalam arti setiap mau tidur itu 3 kali, yaitu qul huwallahu ahad dan al muawwidzatain al falaq an-nas. Ini sudah hadisnya yang terdahulu ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, oleh para as-salaf, orang-orang dulu, dan diajarkan juga ya kepada penerus-penerusnya ya, sampai sekarang ya, mungkin orang-orang tua kita dulu, mbah-mbah kita juga mengajari semacam itu. Jadi, kalau belum tidur baca Qulhu ya, Al-Falaq dan An-Nas. Wa'lam, dan ketahuilah annal hadis wal asari fi hadzal bab katsira, bahwasanya hadis-hadis dan asar-asar itu yang dari sahabat ya, dalam bab ini adalah banyak. Fima dzakarnahu kifayat liman wufiqa li amali bi. Dan di dalam kitab ini telah kami ya sebutkan, telah ditulis, dimuat, kifayat, sudah cukup liman bagi orang wufiqa yang telah diberikan taufik lil amali bi untuk mengamalkannya. Jadi sudah banyak hadis-hadis yang kita baca tentang bacaan menjelang atau mau tidur ya. Tinggal ya moga-moga kita diberikan taufik, hidayahnya sudah dibacakan itu hidayah ya. Nah taufiknya, kalau Allah memberikan taufik kita bisa mengamalkannya, wufiqa lil amali bi. Wa innama hadafna ma zata ali khaufan lil malal la talib wallahu a'lam. Memang tidak semuanya ya, jadi di sini ya, sudah cukup banyak ya, yang disebutkan oleh penulis, oleh An-Nawawi ya, supaya kita bisa mengamalkan ya, moga-moga kita memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Summa al-ula ayati al-insanu yajma'al madhkur fi hadzal bab fa illam yatamak iktasara ala ma yaqduru alaihi min ahmad. Jadi maksudnya sebaiknya memang yang sudah disebutkan itu diamalkan ya. Jadi wirid-wirid atau zikir-zikir yang ada dalam bab ini itu dibaca. Tapi jika tidak bisa semuanya ya iktasara boleh diringkes, boleh mana mayakduru alai min, mana yang dianggap lebih penting ya, bagi kita, mana yang lebih penting dan lebih mudah kita hafal, tidak seluruhnya ya. Yang paling tidak kalau nggak bisa baca surat Bani Israil, Al-Hasr, Az-Zumar, ya qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas gitu. Jadi yang terpenting sebelum tidur kita membaca salah satu dari surat dari Al-Qur'an dan doa-doa yang lain ya, insya Allah keterangan tadi, orang yang ketika tidur berdoa kebaikan dunia akhirat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu bab lagi, hanya satu ini, bab karahatun naum min ghairi dzikrillah ta'ala, bab makruhnya tidur tidak membaca zikir kepada Allah. Di warawina fi Nabi Dawud bisnadin jayyid an Nabi radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qada maq'adan lam dzkurullah ta'ala fi kanat alai minallahi tiratun. Dari Abu Hurairah hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qada maq'adan, siapa yang duduk dalam satu tempat duduk atau majelis, bisa kita duduk
Kok lam yadhkurullah ta'ala, tidak zikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah ta'ala, ya, tidak connect kepada Allah, fihi ketika duduk itu kanat alaihi minallahi tiratun. Jadi orang itu akan memperoleh penyesalan. Tirah itu penyesalan. Begitu pula manit toja'a madja'an, siapa yang berbaring di tempat tidur, layatkulullah ta'ala fi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun. Ya. Jadi orang yang tidur terus tidak mau membaca zikir, ya, tidak menyebut nama Allah Ta'ala, tidak zikrullah, ya, maka orang ini akan memperoleh penyesalan. Ya. Jadi penyesalannya hidupnya tidak sempurna. Ya. Tira itu di sini wa maknahu naqas. Ya. Nuksun itu adalah kurang atau tidak sempurna. Ya. Jadi jamaah, kalau kita tidak baca ketika duduk-duduk ya zikrullah, atau ketika tidur nggak zikrullah, nggak baca zikir, ya nggak menyebut nama Allah, ya, dengan bacaan-bacaan yang sudah diterangkan tadi itu, mana yang lebih mudah, yang mampu harus dibaca supaya hidup kita sempurna, maksudnya begitu. Dan ternyata makruh. Ya, makruh itu sebaiknya ditinggalkan, tidak melakukan. Ya. Nah, berarti kalau melakukan berarti harus ketika duduk ya zikrullah semampunya, ketika tidur ya zikrullah semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi